Bagaimana prinsip hidup dalam kemerdekaan yang pertama. Untuk kita bisa mengecap kemerdekaan, kita harus mengerti bahwa setiap kita dipanggil untuk hidup merdeka. Galatia 5 ayat 13 bagian A. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, kata Paulus kepada jemaat di Galatia, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Setiap kita tanpa terkecuali, baik anak-anak maupun orang dewasa, pelajar maupun karyawan, pengusaha maupun pengangguran, ibu rumah tangga maupun juga sebagai anak kecil, kita dipanggil untuk merdeka dari hawa nafsu, dosa, dan kejahatan. Namun masalahnya ada begitu banyak orang yang masih berjuang untuk bisa merdeka dari ikatan yang membelenggu. Saya mau beritahu, dibutuhkan bantuan orang lain untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Dibutuhkan bantuan Tuhan untuk mengeluarkan kita dari belenggu dosa. Sama seperti atlet, dibutuhkan bantuan pelatih untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang tersebut. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson. Tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alexander Ferguson. Semua juara dunia memerlukan pelatih. Karena pelatih tugasnya ada melihat blank spot, membantu untuk mengeluarkan yang terbaik dalam dirinya. Sama hal buat kita yang masih terjajah oleh ketakutan, terjajah oleh kebencian, terjajah oleh sakit penyakit, terjajah oleh segala belenggu dosa. Dibutuhkan bantuan Tuhan dan bantuan orang lain agar kita bisa merdeka. Ada seekor lalat yang terbang bebas kemana saja dia mau, sampai dia masuk ke dalam sebuah toples yang isinya sirup. Begitu dia masuk ke dalam sirup, dia nyangkut di sirup itu. Dia berusaha untuk terbang. Semakin dia berusaha, semakin dia bergerak, semakin dia ditelan oleh sirup itu. Dibutuhkan bantuan orang lain untuk membantu lalat itu bisa keluar dari sirup. Sama hal dengan kehidupan kita. Kita sesungguhnya sudah dipanggil sama Tuhan untuk merdeka. Tapi namun karena dosa, akhirnya kita terikat. Semakin kita berjuang untuk lepas dari dosa, semakin kita berjuang untuk merdeka dari dosa, semakin kita terperangkap. Semakin kita terjajah. Karena Anda tahu Anda gak bisa lepas dari belenggumu, dari ikatanmu. Itu sebabnya kamu butuh Tuhan dan butuh orang lain. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Berarti kita sembuh, kita merdeka, kita lepas karena kita saling mengaku dosa. Saling mengaku dosa bukan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bikin dosa. Saling mengaku dosa berarti kepada orang yang kita percayai. Waktu kita saling mengaku dosa, maka kita akan bebas, kita akan sembuh. Ini sebuah prinsip. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mengaku pada sesama, belenggu dosamu dilucuti. Mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni segala dosa-dosa kita. Tapi mengaku kepada sesama, maka mata rantai dosamu dimerdekakan. Jadi, kalau Anda jatuh satu kali dalam dosa, oke, Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Anda jatuh kali kedua, oke, Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup ngaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu.
Anda jatuh kali ketiga di dosa yang sama, di lumpur yang sama, di lubang yang sama. Oke, Anda masih malu ngaku pada sesama, cukup mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni dosamu. Namun kalau Anda udah jatuh kali keempat, puluhan kali, ratusan kali, berarti Anda nggak mampu untuk melepaskan belenggu. Anda butuh orang lain untuk membantu kamu keluar dari belenggu. Upah dosa memang maut, tapi sifat dosa yaitu mengikat. Upah dosa memang maut, tapi perhatikan sifat dosa memborgo. Makanya jangan pernah icip-icip dosa, jangan pernah sekali-kali menyentuh dosa, karena sifat dosa selalu memborgo. Saya kasih sebuah ilustrasi kepada saudara. Kebetulan di sini ada seorang anak muda bernama Tri Pamungkas yang sudah menikah dan baru punya anak satu. Dia seorang lawyer anyway. Ya, dia sudah jadi pelayan Tuhan di gereja sejak awal-awal gereja onsite. Ya, dan juga diberkati dalam pernikahan di gereja Impact Community Indonesia. Nah, Tri Pamungkas, tadi hidupnya merdeka. Kalau orang itu hidup merdeka, dia bisa bebas melakukan aktivitas. Dia mau menari, dia mau melompat, dia mau bekerja, akan maksimal. Lalu apa yang terjadi ketika dia mulai icip-icip dosa? Ketika dia mulai icip-icip dosa, maka dia mulai ada belenggu, mulai ada beban, membuat dia mulai terhambat untuk melakukan aktivitas. Dan kemudian semakin dia jatuh di dalam dosa, maka dia semakin terbelenggu, terbrogol, terkekang, sehingga dia susah sekali untuk melakukan aktivitas. Nyetir mobil gak bisa maksimal, kerja gak bisa maksimal, berjalan tidak bisa maksimal, main badminton gak bisa maksimal, karena belenggu dosa. Dosa membuat kita bantet, dosa membunuh potensi kita, dosa menutup kemampuan kita. Coba Tri Pamungkas, kau berusaha keras untuk melepaskan jaket ini dari badan kamu. Dia coba berusaha keras. Tapi sekali lagi, karena dia terborgol, terkekang, dia gak bisa lepas. Semakin dia coba berupaya, dia semakin berusaha untuk lepas, semakin dia susah, semakin terkekang. Inilah yang terjadi pada diri kita. Kita berusaha untuk bebas, kita berusaha untuk lepas, malah kita terjerumus semakin jauh ke dalam dosa. Yang perlu dilakukan oleh Tri Pamungkas adalah dia minta tolong sama Tuhan. Yang kedua, saling mengaku dosa. Makanya kadang-kadang di gereja Katolik disiapkan pastor di sebuah ruangan private, di mana kalau ada orang yang mau mengaku dosa, bisa ngobrol sama pastor tersebut dan mengakui. Karena dengan mengaku, maka dia akan bebas. Tapi sekali lagi kita juga butuh orang yang bukan cuma kita sekedar mengaku. Kita butuh orang yang harus bisa membimbing juga, mendampinginya. Nah, apa yang terjadi ketika Tri Pamungkas minta tolong sama temannya? Coba sampaikan sesuatu. Pastor, saya gak bisa buka, tolong bantuan. Karena dia rendah hati minta tolong saya. Maka saya dengan senang hati akan mendampinginya. Dengan senang hati saya akan membimbingnya, menemaninya. Sampai dia lepas dari belenggu, sampai dia bebas dari segala ikatannya. Sehingga dia sekarang menjadi manusia yang kaya, manusia yang merdeka, manusia yang tidak lagi hidup di dalam tuntutan. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan.